Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiadatara. Dan pemirsa, kali ini kita kepingin ngobrol seputar gunjing menggunjing ya. Sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebenarnya gimana sih gunjing menggunjing itu? Kita akan ngobrol bersama Ustadz Sigit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ini kita tuh kepengen tanya ini tentang hal-hal yang sering terjadi, khususnya di kehidupan bertetangga. Nggak tahu yang bener apakah terjadi pada laki-laki juga atau hanya mak-mak. Kok seakan-akan kesannya hanya ibu-ibu aja yang diidentikan menggunjing, padahal laki-laki juga sering juga. Nah, sebenarnya pripun tau Ustadz itu hukum-hukum kayak gitu tuh istilahnya yang masuk kategori gunjing yang diperbolehkan dan tidak itu pripun? Iya. Nggih, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jadi Mas Tiawan, menggunjing itu kalau di dalam bahasa agama disebut ghibah. Ghibah itu pernah diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia sukai, tapi di belakangnya, artinya tanpa sepengetahuan orang yang tengah dibicarakan. Jadi seandainya dia mendengar, pasti tidak suka dengan apa yang tengah kau bicarakan itu. Jadi mudahnya membicarakan keburukan orang lain, kejelekan orang lain, celah orang lain, itulah disebut dengan menggunjing atau ghibah ya. Lalu saat itu ada sahabat yang spontan tanya, ya Rasul, kalau yang aku bicarakan tentang seseorang itu memang nyata, dia memang punya sifat seperti yang itu, buruk seperti itu, sifat yang tidak baik seperti itu, apakah seperti ini juga nggak boleh? Nabi justru menguatkan dengan mengatakan justru itulah yang disebut dengan ghibah, itulah yang disebut dengan menggunjing, itulah yang disebut dengan gosip dalam bahasa kita. Nah, kalau kamu membicarakan hal yang tidak nyata, tidak benar-benar ada pada orang yang sedang kamu bicarakan itu namanya fitnah dalam bahasa kita. Dalam bahasa agama itu sebetulnya buhtan kebohongan. Jadi kalau bahasa kita mungkin fitnah. Sebab kalau di dalam bahasa Quran, hadis, fitnah itu maknanya ujian Tapi fitnah dalam bahasa kita itu maknanya hal yang tidak nyata. Artinya tidak ngomongkan sesuatu yang tidak benar. Tidak benar sebagaimana nyatanya, itu disebut dengan fitnah. Jadi seperti itu gunjing menggunjing, sehingga itu tidak diperbolehkan Sampai di dalam surat Al-Hujurat itu disebutkan bahwa menggunjing itu diibaratkan memakan bangkai saudara kita sendiri. Artinya kan bangkai itu sudah nggak ada orang yang mau makan bangkai binatang sudah mati kemudian dimakan dagingnya, itu kan perilaku yang sangat buruk gitu. Digambarkan dengan hal yang sangat buruk dan bahkan menjijikkan seperti itu. Fakarih tumuhu, pasti kalian akan jijik terhadapnya kan. Itu dimaknai bahwa itu larangan yang sangat keras yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim gitu Nah, kalau mau membicarakan orang lain, bicarakan kebaikannya. Bahkan di dalam surat Ad-Duha itu bagian akhir wa amma bi nikmati rabbika fahadits, terhadap nikmat dari Tuhanmu hendaklah engkau ungkapkan. Artinya yang sering diungkapkan, diperbincangkan mestinya hal yang baik-baik. Kenapa? Ini untuk memunculkan motivasi dorongan-dorongan berbuat kebaikan. Pak Mas Tiawan perhatikan pemberitaan tentang kriminalitas, kejahatan dan sebagainya, apakah ini bisa menurunkan angka kriminalitas, angka kejahatan malah semakin marah, semakin banyak, semakin variatif gitu. Sedangkan pemberitaan yang positif itu malah menjadi berkurang, sehingga dorongan berbuat baik juga menjadi lemah. Ini pentingnya kalau di dalam agama itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kan menggunjing itu juga bisa menimbulkan dampak dalam hubungan sosial. Apa itu? Orang menjadi renggang hubungannya, bahkan bisa menjadi bermusuhan. Benar. Itu kalau seorang sudah bicarakan keburukannya, maka
kemudian memunculkan image negatif, membuat orang kemudian membuat jarak. Jarak itu bisa kemudian memunculkan kebencian. Kebencian itu merusak tadi hubungan-hubungan ya sosial, hubungan-hubungan persaudaraan seperti itu. Jadi tadi kurang lebih gini ya Ustadz. Kalau gibah itu saya mengomongkan atau membicarakan yang benar ya, benar terjadi gitu. Tapi khususnya sisi buruk gitu ya. Terus kalau fitnah itu ya istilahnya ngomongkan yang sebenarnya tidak benar ya. Istilahnya bukan apa ya, istilahnya ditambah-tambahi atau apa dan sebagainya. Nah, kalau ini kaitannya ini ada satu lagi pertanyaan. Kalau kita itu ngomongkan sisi buruk itu untuk biar teman kita waspada. Hati-hati loh, dia kalau pinjam uang nggak pernah balikin misalnya. Kayak gitu itu istilahnya pripun tuh. Gimana itu? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu mengumpulkan beberapa hadis dimasukkan dalam bab khusus tentang model pembicaraan atau berbicara tentang keburukan orang lain atau sisi negatif orang lain yang tidak masuk dalam kategori ghibah. Nah, ini apa? Masuk dalam kategori menggunjing. Ya, kalau kita simpulkan beberapa kasus atau atau model perbuatan yang tidak masuk gunjing itu satu. Kalau itu memang diperlukan untuk penegakan hukum. Ya, dalam penegakan hukum itu pasti akan dilakukan upaya untuk menggali informasi dari orang yang mungkin misalnya dituduh melakukan kesalahan, ya kemudian akan dihadirkan mungkin saksi, kemudian ada nggak alat bukti dan seterusnya, termasuk orang yang barangkali dalam kasus tersebut dianiaya dan sebagainya, dia boleh membicarakan hal yang buruk dari perilaku orang lain itu. Ini tidak disebut menggunjing atau tidak masuk dalam perilaku ghibah ya. Ini pertama. Kedua, kalau memang itu dibutuhkan untuk kehidupan seseorang ya, terlebih dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti untuk kasus pernikahan, kita kan diperintahkan untuk menikah itu dengan memilih ya, seleksi terhadap orang yang hendak menikahi atau orang yang hendak dinikahi. Maka upaya mencari tahu informasi tentang orang yang hendak kita nikahi atau orang yang hendak menikahi ya, itu boleh menyebutkan tidak hanya hal yang baik, yang negatifnya juga boleh, karena berkaitan dengan kesiapan kita kalau berumah tangga dengan orang seperti ini, maka boleh yang demikian. Atau yang ketiga, ini terkait dengan persoalan ilmu. Dalam ilmu hadis misalnya, para ulama itu menjelaskan tentang al-jarh wa ta'dil. Jadi tentang sisi positif dan negatif saat seorang rawi, orang yang meriwayatkan hadis itu. Kenapa perlu disebutkan aspek negatif atau hal yang tercela? Untuk menjaga validitas informasi, kevalitan informasi dari ilmu hadis ini. Benarkah hadis ini sumbernya dari Nabi atau tidak? Harus dicek orang per orang itu. Mudah lupa atau enggak, ingatannya kuat atau enggak, orangnya menjaga akhlak baik atau enggak, itu disebutkan, dan itu tidak masuk ghibah karena untuk kepentingan ilmu ya. Atau untuk identifikasi, pengenalan terhadap seseorang yang sulit untuk dikenali kecuali dengan menyebut sesuatu yang secara umum mungkin tampak celah atau kekurangan orang itu. Spesifik ya nama Agus, nama Bambang, Buhan, mungkin nama Sigit itu juga banyak. Tapi Sigit yang mana, Gus yang mana, Bambang yang mana, itu kadang-kadang walaupun sudah disebutkan yang pekerjaannya ini, yang rumahnya ini, masih banyak kemiripan. Kadang sampai terpaksa dalam tanda petik terpaksa menyebut sesuatu yang mungkin bisa dipandang celahnya. Apakah yang hidungnya agak pesek, apakah yang orangnya agak pendek, apakah yang kulitnya agak hitam. Penyebutan itu tidak maksud untuk mencela, tetapi untuk identifikasi yang dibutuhkan. Seperti itu juga boleh. Terima kasih sekali Ustadz. Ini banyak sekali nih wawasan yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh dari Ustadz Sigit. Semoga kita dapat mengambil hikmah dengan obrolan kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.